Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberikan kesehatan agar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, alhamdulillah hari ini pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak kelas 12. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama, Abdurrahman ada? Hadir. Muhammad Fahri ada? Hadir. Salsabila ada? Hadir. Alhamdulillah. Dina Aulia ada? Hadir. Nah, alhamdulillah ya semuanya hadir. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki pembelajaran bab 4. Ada yang tahu apa pembahasannya? Nah, jadi hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu etika bergaul dalam Islam. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, memahami pengertian etika bergaul dalam Islam. Yang kedua, menelaah macam-macam etika bergaul dalam Islam. Yang ketiga, membacakan dalil Al-Quran dan hadis mengenai etika bergaul dalam Islam. Yang terakhir, menganalisis pentingnya etika bergaul dalam Islam. Nah, jadi hari ini kita akan membahas yaitu etika bergaul dalam Islam. Jadi anak-anak ibu semuanya, silahkan disimak apa yang ibu sampaikan. Nah, jika ada yang penting, silahkan dicatat di buku kalian masing-masing. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika bergaul. Nah, etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, tentang hak dan kewajiban. Nah, etika di dalam bahasa Arab biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu ke generasi berikutnya. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Al-Jurjani, adab adalah pengetahuan yang dapat menjauhkan seseorang dari kelalaian. Nah, jadi inti dari pengertian etika ini adalah sesuatu hal yang baik dan yang buruk. Nah, jadi biasa yang kita sebut dengan adab, nah yaitu kebiasaan kita atau tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dijelaskan juga mengenai bergaul. Apa sih itu bergaul? Nah, bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan etika dan bergaul ialah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia, sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Nah, jadi inti dari pengertian etika bergaul ini adalah adab kita atau kebiasaan kita, baik itu yang baik, baik itu yang buruk, nah terhadap kelompok lain atau kepada orang lain. Nah, itu tadi mengenai pengertian etika bergaul. Nah, selanjutnya kita akan membahas di sini juga dijelaskan mengenai etika bergaul di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. Nah, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, itu tadi mengenai dalil tentang etika bergaul dalam Islam.
Artinya, di dalam Islam kita diajarkan untuk memiliki rendah hati. Nah, ketika berjalan dan juga menjawab sapaan, dengan sebaik mungkin. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam etika bergaul dalam Islam. Nah, jadi ada beberapa bagian dari etika bergaul itu. Ada yang tahu nggak berapa? Nah, jadi ada 3. Nah, apa saja? Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya ada etika bergaul dengan teman sebaya. Yang selanjutnya, etika bergaul dengan yang lebih muda. Iya, pintar. Nah, jadi di sini kita akan bahas satu persatu mengenai macam-macam etika bergaul yang ketiga tadi. Nah, yang pertama dulu yang akan kita bahas yaitu etika bergaul dengan yang lebih tua. Kepada siapa aja kita beretika dengan yang lebih tua? Ada yang tahu? Iya, orang tua yang pastinya, orang tua di rumah, yaitu siapa? Bapak, ibu. Nah, juga termasuk yang di sekolah, iya, guru. Nah, pintar. Nah, jadi di sini kita akan membahas apa saja yang akan kita lakukan dalam beretika kepada yang lebih tua. Yang pertama, mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Nah, jadi kita harus mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua kita. Dan juga misalnya kita diperintahkan, misalkan kita disuruh, kita harus mengerjakannya. Nah, jangan membantah. Itu ya. Yang kedua, berdiri ketika orang tua berdiri. Nah, sudah pasti misalnya orang tua kita berdiri, kita harus juga berdiri. Jangan kita sambil rebahan, jangan sambil tiduran dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya tidak berjalan di depan orang tua. Nah, jadi kita harus berada di belakang orang tua, misalnya dalam berjalan, jangan di depan mereka. Selanjutnya, mencari ridho kedua orang tua. Nah, misalnya kita ingin melaksanakan atau misalnya meminta doa, maka harus meminta doa kepada orang tua, meminta ridho kepada orang tua agar kita diberikan kemudahan untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya bersikap rendah hati kepada orang tua. Nah, jangan sampai kita menyombongkan diri walaupun kita sekolah tinggi. Nah, sedangkan orang tua kita dulu tidak. Tapi jangan sampai kita menyombongkan diri kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya tidak mengungkit kebaikan orang tua. Selanjutnya tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Nah, dan kita tidak boleh untuk memiliki muka tajam di hadapan orang tua. Nah, itu merupakan tidak beradab dan tidak beretika terhadap orang tua kita. Nah, yang terakhir di sini, sebelum pergi itu harus meminta izin kepada orang tua. Misalnya kita mau pergi sekolah, misalnya kita pergi mau jalan, itu harus meminta izin terlebih dahulu. Baik, itu tadi ya apa yang harus kita lakukan kepada orang tua. Selanjutnya, etika bergaul dengan teman sebaya. Di sini disebutkan dari Imam Al-Ghazali. Nah, kita harus memperlakukan teman sebaya. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Apa aja? Nah, yang pertama, mengutamakan kepentingan teman dari dirinya. Nah, jadi misalnya kita berteman, misalkan ada teman yang ingin membantu, nah tolonglah dia dan utamakanlah teman kita terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu menutup aib teman. Nah, sudah pasti kita harus menutup aib-aib teman kita, baik itu sahabat kita, nah teman kita di sekolah, itu jangan sampai kita membuka aib mereka kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu mendengarkan teman ketika berdiskusi.
Nah, dengarkanlah baik-baik teman kita. Misalnya teman kita ingin meminta solusi, curhat, dan lain sebagainya. Dengarkan mereka ketika berbicara. Nah, itu. Yang selanjutnya, menghindari perdebatan yang tidak penting. Nah, jadi jangan sampai kita berdebat yang tidak penting. Hal itu akan membuat kita malah bertengkar kepada teman sebaya kita. Nah, selanjutnya memanggil teman itu dengan panggilan yang baik. Nah, jangan sampai kita memanggil teman kita dengan gelar yang tidak baik. Nah, karena nama itu adalah doa, ya. Nah, selanjutnya memberikan nasihat yang baik. Nah, kurang lebih saja dengan poin yang sebelumnya. Misalnya, ketika teman kita melakukan kesalahan, kita harus mengingatkannya, harus menasehatinya, harus memberikan nasihat yang baik. Karena ketika mereka melakukan kesalahan, kita harus menasehatinya. Nah, jangan membiarkannya. Itu. Selanjutnya, mendoakan sahabat ketika masih hidup atau yang sudah meninggal. Doakan terus teman kita, artinya tidak hanya orang tua saja yang kita doakan atau guru saja, namun teman kita harus kita doakan juga, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Selanjutnya, menyapa ketika bertemu. Nah, misalnya kita bertemu teman di jalan atau di pasar atau dimanapun, nah sapalah mereka. Nah, itu ya. Selanjutnya, menyukai teman dengan tulus. Nah, jadi kita jangan sampai berteman itu ada maunya saja, tetapi kita harus berteman dengan tulus. Artinya jangan sampai juga kita ingin misalnya hanya meminta bantuan kita datang, itu jangan sampai ya. Nah, di sini ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan disimak ya anak-anak video yang ibu tayangkan ini. Nah, selamat siang anak. Hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi saya akan bagikan kertas satu-satu. Oke anak, waktunya sudah habis. Kertas sudah dikumpulkan. Oke, sekian hari ini. Besok nilai ulangan akan saya berikan. Kamu kenapa aku bisa terkunci? Enggak apa-apa, Kak. Ini kertas ulangannya, silakan diambil. Saya mau tanya, siapa yang mau sampaikan sekarang sebelah? Coba kamu. Nah, bagaimana anak-anak, sudah disimak video ibu tadi? Nah, video tadi menjelaskan mengenai etika atau perilaku atau kebiasaan. Nah, misalnya kita berteman dengan teman sebaya kita. Nah, video yang tadi jangan dicontoh ya anak-anak, karena video tersebut itu merupakan perilaku yang tidak baik terhadap teman kita. Nah, misalnya dengan video tadi dapat kita simpulkan, misalnya kita melakukan kesalahan terhadap teman kita,
maka kita harus meminta maaf, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama lagi. Nah, baiklah anak-anak, akan kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu apa? Ya, etika bergaul dengan yang lebih muda. Iya. Nah, jadi orang yang lebih muda adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Nah, itu bisa anak, adik kita, adik kelas, nah, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seseorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukan. Nah, jadi ada juga beberapa cara kita beretika dengan orang yang lebih muda. Apa saja? Nah, yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda. Jangan sampai mereka disakiti, jangan sampai mereka dihina, jangan sampai mereka dicaci maki, diejek, dan lain sebagainya. Dan jangan juga sampai membuat mereka menangis. Itu ya. Yang selanjutnya, membimbing kepada arah kebaikan. Karena kita yang lebih tua, maka kita harus membimbing mereka. Misalnya di rumah, orang tua kita tidak ada. Nah, kitalah sebagai kakaknya untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Nah, selanjutnya, memberikan teladan yang baik. Artinya kita harus memberikan contoh yang baik kepada yang lebih muda. Jangan mencontohkan yang tidak baik. Nah, itu ya. Yang terakhir, memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Misalnya mereka menang lomba, nah maka kita harus mengapresiasi mereka karena sudah memenangkan lomba. Nah, itu ya anak-anak mengenai macam-macam etika bergaul dalam Islam dan juga cara kita mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, pembahasan berikutnya yaitu pentingnya etika bergaul. Mengapa penting ketika kita beradab atau beretika itu dalam bergaul? Memanglah sangat penting. Nah, karena di dalam agama Islam ini etika bergaul itu terdapat dalam salah satu unsur Islam, yaitu iman dan ihsan. Nah, jadi ketika etika bergaul ini merupakan praktek dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Nah, itu semua tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, jadi di sini salah satu buktinya adalah perihal yang mana digambarkan di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 63. Sama ya dalilnya yang pertama tadi. Nah, artinya dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, jadi anak-anak sekalian, ketika kita sudah mempelajari mengenai etika dalam bergaul di dalam Islam ini, itu merupakan sesuatu hal yang penting, dan ini sudah diajarkan di dalam Islam dan juga dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang dipertanyakan? Apakah sudah dapat memahami materi yang dapat Ibu sampaikan? Alhamdulillah paham. Nah, alhamdulillah dapat dipahami ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi hari ini. Nah, baiklah, akan Ibu simpulkan. Jadi, materi kita hari ini mengenai etika bergaul dalam Islam. Nah, di sini terdapat beberapa bagian atau macam-macam etika bergaul dalam Islam. Tadi ada 3. Yang pertama apa? Ya, etika bergaul dengan yang lebih tua. Yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Yang terakhir, etika bergaul dengan yang lebih muda. Nah, itu ya. Dan juga adapun cara-cara yang dapat kita lakukan adalah yang penting kita harus yang namanya
menghargai terhadap sesama, baik itu yang muda, baik itu yang tua, nah maupun dengan teman sebaya. Nah, mungkin itu saja materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, dan Ibu memohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata atau penyampaian yang keliru. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.